Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama aku Anissa Intan Setiarini dengan NIM 24101015055 dari Prodi Bimbingan dan Konseling FK Puhamka. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas orientasi layanan bimbingan dan konseling. Apa aja sih yang ingin kita bahas? Kita lanjut ya. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan orientasi layanan bimbingan dan konseling di sekolah, izinkan aku memperkenalkan kampus aku terlebih dahulu nih, teman-teman. Jadi, teman-teman, aku berkuliah di BKFK Puhamka. Nah, Kak, apa aja sih mata kuliah seru yang ada di BKFK Puhamka? Nah, teman-teman, aku itu belajar yang namanya media BK, keterampilan konseling, multimedia dalam BK, BK di pendidikan menengah, BK di SD, atau BK keluarga dan lain macam halnya banyak banget guys. Mata kuliahnya itu sangat seru banget. Nah, contohnya ini ada aku tampilkan yaitu media BK. Bagaimana kita membuat media-media agar penyampaian materi kita kepada siswa lebih mudah nih. Contohnya teman-teman, aku ada membuat yang namanya KPD waktu itu bersama kelompok aku dan macam hal banyak lainnya. Ada juga multimedia dalam BK itu belajar menggunakan aplikasi digital teman-teman. Nah, kita bisa jadi guru-guru keren, guru BK yang sangat amat modern nih teman-teman untuk siswa-siswanya, gimana caranya belajar yang interaktif dengan siswa-siswa. Nah, ada juga yang namanya mata kuliah keterampilan konseling teman-teman. Ini favorit aku banget karena kita belajar gimana caranya mendengarkan cerita orang, kita belajar gimana caranya jadi orang yang lebih peka, jadi banyak lain hal macamnya teman-teman, jadi konselor yang baik, cara kita jarak duduk kita dengan konseling semana, cara kita memandang konseling, cara menyambut konseling, itu semuanya diajarkan teman-teman. Seru banget kan? Dan juga teman-teman, orientasi layanan bimbingan dan konseling itu juga dibahas di mata kuliah bimbingan dan konseling di FKIP UHAMKA. Nah, teman-teman mau lebih lanjut, jangan lupa daftar BKFKIP UHAMKA ya. Fasilitas-fasilitasnya udah banget, sangat bagus nih teman-teman. Lab BK ada. Nah, teman-teman, ini kita keterampilan konseling itu belajarnya di lab BK juga loh. Kita bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang amat sangat bagus banget pokoknya di BK, di FKIP UHAMKA. Ada taman, ada segala macam hal lainnya. Jadi teman-teman jangan lupa daftar di BK FKIP UHAMKA. Teman-teman, langsung aja kita masuk ke pembahasan pengertian orientasi layanan bimbingan dan konseling. Kak, kenapa sih kita harus membahas orientasi layanan bimbingan dan konseling? Jadi teman-teman, orientasi layanan bimbingan dan konseling ini sangat penting bagi kita calon seorang guru BK ataupun calon seorang konselor. Karena orientasi layanan bimbingan dan konseling itu belajar gimana caranya kita melihat siswa nih dari sudut pandang apa, apakah dari orientasi perseorangannya, itu jelas perkembangannya gimana, permasalahannya gimana, agar kita bisa memberikan layanan yang akan kami berikan kepada konseli atau kepada siswa itu menurut orientasi layanan ini. Nah, langsung aja kita masuk ke pengertiannya ya teman-teman. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan pusat perhatian konselor terhadap siswa. Nah, itu tadi teman-teman. Orientasi itu gimana kami sebagai guru BK atau sebagai konselor itu memperhatikan setiap individu siswa, memperhatikan setiap siswanya. Jadi kayak apakah siswa tersebut orientasi perseorangannya itu seperti apa, orientasi perkembangannya itu seperti apa, ataupun orientasi permasalahannya itu seperti apa, agar kita memberikan layanannya itu tepat. Seperti yang poin kedua yaitu menjadi arah pandang guru BK dalam memberikan layanan. Gitu teman-teman. Jadi bagaimana kita memberikan layanannya atau layanan apa yang harus kita berikan itu akan sesuai dengan orientasi tersebut. Nah, menurut Prayitno terdapat 3 orientasi teman-teman. Yang pertama ada orientasi perseorangan, orientasi perkembangan, dan juga orientasi permasalahan. Nah, mari kita bahas orientasi ini satu persatu.
Nah, teman-teman, setelah kita tadi menyebutkan bahwa ada 3 orientasi, kita bahas langsung orientasi yang pertama, yaitu orientasi perseorangan. Nah, di orientasi perseorangan ini, siswa dipandang sebagai individu yang unik. Gimana sih, Kak, maksudnya? Jadi gini, teman-teman, orientasi perseorangan itu memandang bahwa setiap siswa itu pasti individunya unik-unik gitu. Jadi setiap siswa itu pasti berbeda-beda. Nggak semua siswa itu memiliki bidang di bahasa, nggak semua siswa itu pintar di bidang matematika, dan juga nggak semua siswa itu kepribadiannya ceria, nggak semua siswa kepribadiannya pendiam. Jadi setiap siswa itu pasti kan individunya tuh unik-unik ya, unik-unik itu berbeda-beda. Nah, gitu teman-teman. Nah, kedua, layanan harus personal, tidak disamaratakan. Itu tadi teman-teman. Jadi karena individu siswa itu berbeda-beda dan unik-unik, itu pastinya beda bagaimana cara kita memberikan layanan, yang nggak semua siswa kita memberikan layanannya tuh seperti itu. Pasti kita mandang bagaimana sesuai individu siswa tersebut, bagaimana apakah dia itu lebih dominan di bidang ini, berarti kita memberikan layanannya di bidang ini. Jadi nggak semuanya itu disamaratakan siswanya, teman-teman, sesuai bagaimana siswa ataupun individu siswa tersebut. Nah, guru BK itu juga harus memahami karakter, potensi, kebutuhan, dan juga latar belakang siswa. Jadi teman-teman, sebagai guru BK kita harus paham nih bagaimana karakter-karakter siswa, bagaimana apa saja potensi siswa tersebut, atau kebutuhan siswa itu apa, dan juga latar belakang dari siswa tersebut. Karena agar layanan yang akan kita berikan itu sesuai, teman-teman. Jadi di sini menurut orientasi perseorangan. Nah, teman-teman, selanjutnya itu ada prinsip-prinsip penting menurut Prayitno di orientasi perseorangan. Nah, yang pertama yaitu membantu siswa menuju perwujudan diri. Apa maksudnya? Maksudnya di sini adalah guru BK membantu, membimbing, dan menemani siswa agar bagaimana caranya siswa bisa mengenali dirinya sendiri, siswa bisa menjadi seorang yang percaya diri, dan mampu mewujudkan bagaimana caranya menjadi diri sendiri. Yang kedua yaitu membantu memahami potensi dan juga motivasi. Nah, banyak siswa yang mempunyai kemampuan-kemampuan besar tapi belum menyadarinya. Atau ada siswa yang memiliki motivasi tapi nggak tahu bagaimana cara menyalurkannya. Disinilah peran kita sebagai seorang guru BK, sebagai guru BK ataupun sebagai konselor untuk mengarahkan siswa, mengenali apa kemampuannya, atau mendorong apa yang membuat siswa tersebut termotivasi, dan juga mengarahkan siswa ke hal-hal yang positif. Nah, bagaimana sih Kak cara kita sebagai guru BK untuk membantu siswa mengenali dirinya itu? Itu akan lanjut kita pelajari di BK FKIP UHAMKA, teman-teman. Jadi jangan lupa untuk daftar ya. Nah, selanjutnya yaitu layanan disesuaikan kebutuhan pribadi siswa. Jadi layanan yang akan diberikan ini bukan layanan secara massal atau untuk rame-rame, tapi benar-benar harus sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing. Contohnya teman-teman, ada siswa yang memang membutuhkan layanannya ini dalam untuk memotivasi dia belajar, atau dalam emosionalnya, atau ada lagi yang dalam membimbing bagaimana permasalahan di sosialnya gitu, teman-teman. Kan berbeda-beda ya, jadi layanan ini akan kita sesuaikan sesuai kebutuhan dari siswa-siswa tersebut. Nah, teman-teman, jadi dari orientasi perseorangan ini menekankan bahwa guru BK itu harus menerima, memahami bagaimana siswa itu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Yang kedua yaitu ada orientasi perkembangan. Nah, dalam orientasi ini fokusnya itu membantu siswa berkembang secara optimal. Jadi teman-teman, guru BK itu bukan hanya hadir saat ada masalah saja, tapi guru BK juga memperhatikan bagaimana siswa itu berkembang setiap harinya, bagaimana setiap individu siswa itu berkembang, dan juga membantu. Jadi bukan hanya melihat siswa dari nilainya saja, bagaimana melihat siswa dari perilakunya saja, tapi kita juga membantu nih teman-teman perkembangan individu setiap siswanya. Nah, yang kedua bahwa orientasi perkembangan ini mencakup akademik, sosial, emosional, dan juga pribadi.
Jadi guru BK itu harus mendampingi dalam 4 aspek ini. Yang pertama itu akademik. Nah, contohnya guru BK itu bisa membantu siswa bagaimana caranya termotivasi dalam belajar, apa yang memotivasi mereka dalam belajar, uh, bagaimana caranya belajar yang termanajemen, dan juga contohnya di sosial itu bisa guru BK itu mendampingi gimana caranya berinteraksi sosial yang positif atau menjalin hubungan yang positif dalam lingkungan ataupun pertemanan di sekolah. Nah, dalam emosional, guru BK juga bisa membantu gimana caranya mengenali perasaan individu, bagaimana caranya siswa itu menghadapi stres, bagaimana caranya siswa itu menghadapi tekanan-tekanan, atau bagaimana caranya siswa itu melampiaskan perasaan mereka. Nah, guru BK juga bisa mendampingi dalam bidang pribadi ini, yaitu dengan gimana belajar caranya siswa itu mengenali dirinya sendiri. Kita membantu siswa tersebut gimana siswa itu mengenali dirinya sendiri, bagaimana membantu siswa memahami apa potensi dalam diri mereka, apa yang diminati dalam diri mereka, apa yang membuat diri siswa tersebut termotivasi, dan lain macam halnya. Jadi, fokus guru BK itu juga mencakup 4 aspek ini ya teman-teman. Nah, yang itu ada yang tidak hanya saat siswa bermasalah. Nah, jadi banyak nih teman-teman yang memandang bahwa guru BK itu hanya hadir saat siswa bermasalah saja. Padahal kan tidak ya teman-teman. Guru BK itu hadir setiap saat. Jadi tidak hanya saat bermasalah saja, guru BK itu hadir setiap saat, bahkan saat siswa tersebut pun baik-baik saja. Tujuannya yaitu kita melihat, sebagai guru BK itu melihat bagaimana perkembangan dari siswa tersebut, bukan hanya menunggu saat ada bermasalah itu. Inilah yang dimaksud di orientasi perkembangan tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah membangun lingkungan yang mendukung pertumbuhan siswa. Jadi, dalam orientasi perkembangan ini, guru BK itu berperan untuk menciptakan suasana sekolah yang aman, yang nyaman, agar siswa itu tidak takut, atau siswa itu merasa dihargai, merasa nyaman, dan tidak takut untuk berkembang gitu. Itulah tugas guru BK dalam orientasi perkembangan ini. Nah, yang terakhir yaitu memfasilitasi motivasi, prestasi, dan juga perilaku positif. Jadi, guru BK itu berperan sebagai fasilitator. Jadi guru BK itu memotivasi siswa. Guru BK juga mendorong siswa agar berprestasi dan juga mengajarkan bagaimana berperilaku yang positif di lingkungan nantinya gitu. Ini adalah orientasi perkembangan menurut Prayitno, bahwasannya intinya teman-teman guru BK itu juga memperhatikan bagaimana siswa itu berkembang. Jadi bukan hanya ada saat masalah saja, oke? Yang ketiga atau yang terakhir itu ada orientasi permasalahan. Nah, teman-teman, orientasi permasalahan ini fokusnya itu pada hambatan atau masalah yang dialami oleh siswa. Nah, teman-teman, setiap siswa atau setiap individu itu pastinya mempunyai hambatan atau masalah ya. Gak hanya masalah dari sekolah, mungkin ada masalah dari luar sekolah, ada masalah dari keluarganya, ada hambatan dari keluarga, dari luar, dari lingkungan sosialnya, atau hal lain macamnya. Jadi, kita sebagai guru BK itu memahami apa saja hambatan atau masalah yang dialami oleh siswa. Nah, dalam orientasi permasalahan ini juga berkaitan dengan fungsi pencegahan dan juga fungsi pengentasan. Nah, apa sih itu, Kak? Jadi, kami sebagai guru BK itu nggak hanya mengatasi masalah yang sudah ada masalahnya, teman-teman, tapi kami juga mencegah mencegah bagaimana siswa tersebut sebelum mengalami masalah, kita cegah. Atau mungkin ada siswa yang sudah memiliki masalah, bagaimana kita mengentaskan masalah tersebut. Jadi nggak cuma ada masalahnya saja kita entaskan, tapi kita juga mencegah sebelum terjadinya masalah itu. Nah, guru BK itu juga membantu siswa keluar dari kesulitan.
Nah, di sini peran konselor itu benar-benar sebagai pendamping. Di sini konselor itu membantu memahami apa sih sebenarnya yang benar-benar terjadi pada siswa tersebut dan juga menemukan apa akar masalah dari siswa dan juga membantu siswa menyelesaikan atau mengentaskan masalah yang dialaminya dengan secara terarah gitu. Nah, selanjutnya itu juga melakukan intervensi ketika siswa menghadapi masalah. Jadi, ketika siswa sedang mengalami kesulitan, guru BK itu melakukan intervensi seperti konseling, mediasi, ataupun strategi agar siswa saat sedang menghadapi masalah ini tidak merasa sendirian dan juga tetap terkontrol. Dan juga konselor itu sebagai pembebas yang memberikan harapan dan juga solusi. Maksudnya itu adalah pembebas ini bukan karena konselor itu mengatasi semua masalah yang dihadapi oleh siswa, tapi yaitu konselor itu atau guru BK itu memberikan harapan, berikan pandangan positif atau solusi yang lebih realistis agar siswa itu dengan kehadiran guru BK ini menjadi lebih tenang atau lebih merasa diperhatikan dan juga lebih bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi seperti itu teman-teman, orientasi permasalahan. Nah, teman-teman, di sini ada perbandingan dari ketiga orientasi tadi yang sudah kita bahas bersama-sama ya. Jadi, di sini ada orientasi perseorangan itu fokusnya siswa sebagai individu yang unik dan juga peran konselor di sini adalah memahami bagaimana pribadi siswa tersebut dan juga di orientasi perkembangan ini bahwa fokusnya adalah potensi dan juga pertumbuhan dari siswa dan peran konselor di sini adalah memfasilitasi perkembangan dari siswa tersebut. Dan terakhir itu ada orientasi permasalahan, fokusnya adalah kesulitan dan juga hambatan dari siswa dan peran konselor itu membantu mengatasi masalah siswa. Nah, teman-teman dari orientasi permasalahan ini, orientasi permasalahan perkembangan perseorangan yang sudah kita bahas ini, bagaimana individu siswanya itu jadi memberikan kami sebagai konselor atau guru BK arah pandang untuk layanan apa yang kira-kira uh, kami berikan kepada siswa tersebut. Nah, teman-teman yang terakhir itu di sini ada contoh kasus ya. Di sini contoh kasus agar teman-teman itu lebih mudah paham dan tergambarkan gimana sih ke orientasi layanan bimbingan dan konseling itu nantinya kayak susah tergambarkannya di sini biar teman-teman itu gampang memahaminya ya. Nah, di sini ada seorang siswi baru atau siswa baru yang bernama Alia. Alia itu seorang yang pertama, dia itu pendiam dan sulit beradaptasi. Nah, gini teman-teman, sebagai guru BK, kita kan memperhatikan bahwa, wah, Alia ini pendiam, wah, Alia ini sulit beradaptasi. Berarti ini merupakan orientasi perseorangan dari Alia. Nah, yang kedua, Alia itu juga kurang bisa membangun pertemanan karena Alia tadi itu pendiam, karena Alia tadi itu sulit beradaptasi, Alia itu jadi sulit untuk membangun pertemanan terlebih dahulu gitu. Nah, di sini berarti bahwasannya Alia itu orientasi perkembangannya itu masih belum bisa atau masih kurang untuk membangun pertemanan gitu teman-teman. Sebagai guru BK itu kan pasti kita memperhatikan ya teman-teman. Nah, yang terakhir itu Alia selain pendiam dan sulit beradaptasi atau kurang bisa membangun pertemanan, Alia juga mulai menarik diri dan juga menangis karena dia itu tidak ada teman atau tidak bisa membangun pertemanan terlebih dahulu. Nah, ini berarti orientasi permasalahannya teman-teman. Kita sebagai guru BK itu makanya harus memperhatikan bahwa siswa tersebut telah mengalami permasalahan ini. Berarti permasalahan dari Alia yaitu mulai menarik diri dan juga menangis itu. Nah, bagaimana kita sebagai guru BK itu melihat dari tiga orientasi ini bahwasannya Alia sebagai individu itu masih pendiam, individu orientasinya itu seperti apa. Tiga orientasi ini kita pahami dan
memfasilitasi perkembangan sosial dari alianya atau membantu alia dalam mengatasi masalahnya. Inilah pentingnya kita memahami ketiga orientasi layanan bimbingan dan konseling itu, teman-teman. Nah, setelah kita tahu kan kita jadi tahu nih teman-teman apa sih kira-kira layanan yang akan kita berikan. Nah, Kak, jadi apa nih Kak yang harus kita berikan layanannya kepada Alia? Nah, teman-teman itu pasti akan kita pelajari nantinya di bimbingan dan konseling FKIP UHAMKA. Jadi, teman-teman akan lebih mempelajari lebih dalam nih guys. Jadi, jangan lupa untuk daftar di BK FKIP UHAMKA. Sekian materi orientasi layanan bimbingan dan konseling yang sudah kita pelajari. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.